Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Parastiwi dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, serta Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Karena filsafat sendiri itu adalah ilmu pengetahuan untuk mencari suatu kebenaran ilmu yang digunakan untuk mengaji atau mencari kebenaran yang mendasar. Makna lain dari filsafat Pancasila itu sendiri adalah hasil pemikiran kritis atau perenungan mengenai Pancasila yang dirumuskan sebagai dasar negara ideologi di Indonesia. Di dalam Pancasila sebagai sistem filsafat ini, intinya Pancasila itu hasil dari perenungan dan pengkajian. Kedua, ada Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika ini berdasarkan dengan nilai dari kelima Pancasila. Kelima sila ini berfungsi sebagai sistem aturan atau pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan sehari-harinya dan berbangsa dan bernegara. Sila pertama yang berupa nilai spiritualitas yang mengandung dimensi moral yang mengingatkan manusia kepada Sang Maha Kuasa dan agama yang sudah dipercayainya. Sila kedua yang berupa nilai kemanusiaan dan manusia sebagai individual dan sosial dalam bermasyarakat. Sila ketiga yang berarti persatuan mengandung nilai solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Sila keempat yang berisikan makna tentang sikap mau mendengarkan dan menghargai orang lain yang mewujudkan terjaganya kerukunan berbangsa dan bernegara. Akhir ada sila kelima merupakan nilai kepedulian terhadap orang lain dan saling membantu agar semua masyarakat dapat hidup dengan damai dan tentram. Dalam hal ini, etika Pancasila itu akan lebih cocok dikaitkan dengan etika keutamaan atau etika kebajikan. Namun, etika ini juga mengandung sedikit dari nilai etika teleologi dan deontologi. Etika tersebut sendiri itu memiliki keutamaan yang lebih dominan berkaitan dengan etika Pancasila, karena mencerminkan 4 tabiat saleh yang berhubungan dengan keadilan, kebijaksanaan, keteguhan, dan kesederhanaan. Yang ketiga ini ada Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut juga IPTEK. Pancasila sendiri ini dijadikan sebagai dasar perkembangan IPTEK, diharapkan memberi dampak luas kepada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. IPTEK boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan bangsa ini dan bernegara dengan hal-hal yang lebih positif. Sendiri itu adalah hasil karya manusia. Karya tersebut pada dasarnya digunakan untuk membantu keperluan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Jadi kita sebutkan mesti ada saja yang memanfaatkannya untuk kepentingan tentu baik yang berdampak positif maupun juga ada yang berdampak negatif. IPTEK ini juga bisa dijadikan sebagai alat kontrol. Perkembangan IPTEK yang tidak terkontrol juga bisa menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Maka dari itu, dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini, perkembangan IPTEK itu dapat terkontrol. Sebagai contoh, koloning atau bom nuklir. Sekarang yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan kepada dosen, yaitu ada dua. Pertama ada tugas analisa khusus pelanggaran nilai Pancasila berdasarkan kajian filsafat. Kedua ada analisa fenomena mengenai etika Pancasila. Dan pertama saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai analisa kasus pelanggaran nilai Pancasila berdasarkan kajian filsafat. Yang pertama itu ada berita perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang. Ini bisa disebut sebagai penyimpangan pada sila pertama. Analisa dari menurut saya ini, secara filsafat menurut saya ini benar adanya melanggar sila pertama, karena kerusakan masjid ini merupakan kesengajaan oleh oknum massa yang mengatasnamakan nama orang lain, dan ini menurut saya sangat menyimpang sekali dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada berita, yaitu beritanya 6 anggota VPI ini ditembak, orang-orang lupa akan adanya sila kedua. Dari analisa pada sila kedua ini, menurut saya dari berita ini, pemikiran saya adanya ditembaknya anggota VPI ini belum diketahui penyebab ditembaknya itu. Maka dari itu saya belum bisa menyimpulkan mengapa anggota VPI ini ditembak mati. Tetapi ditembak mati ini sudah dikatakan melanggar sila kedua, yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pada sila kedua ini, nilai Pancasila yang kedua ini hakikatnya mengenai nilai kemanusiaan dan manusia sebagai individu dan sosial di kehidupan pemasyarakatan yang harus dilindungi oleh negara dan hukum. Tiga, ada berita judulnya HTI dibubarkan karena melanggar sila ketiga Pancasila. Hasil analisa secara filsafat menurut saya itu berita di atas itu benar adanya karena anggota HTI ini menurut saya melanggar sila ketiga karena HTI ini ingin menerapkan prinsip tidak ada batasan, padahal dalam hakikatnya pada sila ketiga ini bermaksud mengutamakan peraturan atau kerukunan bagi bangsa dan bernegara. Yang keempat, ada berita kebebasan berpendapat itu masih dibatasi. Nah, menurut analisa dari pemikiran filsafat saya, menurut saya ini dalam sila keempat itu kan hakikatnya pada dasarnya semua orang itu bebas berpendapat, semua orang bisa bebas menerima pendapat dari orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Nah, dikatakan melanggar sila keempat ini dikarenakan dari berita ini ada seseorang yang ingin berpendapat namun dibatasi, dan itu menurut saya sangat melanggar sila keempat yang artinya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada berita yaitu wacana pajak sembako dinilai langgar sila kelima Pancasila. Menurut hasil pemikiran filsafat menurut saya ini termasuk melanggar sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada berita ini banyak pemerintah yang masih wacana dalam memberikan sembako kepada masyarakat yang notabene dalam pandemi ini banyak masyarakat yang kelaparan dan lain-lain. Menurut saya jika ini selalu wacana, ini juga melanggar sila kelima. Menurut saya ini tidak adil karena kita bermasyarakat sesuai sila kelima ini harus saling membantu orang lain yang membutuhkan. Kedua, ada tugas analisa fenomena mengenai etika Pancasila. Tugas ini kan kelompok, ada tiga kelompok. Nah, di sini kita menjelaskan mengenai pelanggaran etika Pancasila dan berita pelaksanaan etika Pancasila. Jadi di sini kita ada 5 pelanggaran etika Pancasila dan 5 berita pelaksanaan etika Pancasila. Menjelaskan terlebih dahulu mengenai 5 pelanggaran etika Pancasila menurut nilai Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Pertama, pelanggaran Pancasila sila ke-1, ada berita yang judulnya jadi tersangka kasus penodaan agama Joseph Suryadi langsung ditahan. Menurut saya ini masuk pelanggaran etika Pancasila termasuk sila pertama, karena menurut saya penodaan agama itu menyimpang sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ada saya mencari berita yaitu judulnya kasus bullying di sekolah, ini harapan KPAI terhadap para guru. Bullying di sekolah ini menurut saya sudah termasuk pelanggaran etika Pancasila, terutama sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pada berita ini anak berusaha kelas 6 SD ini sempat trauma terhadap bullying dan tidak mau bersekolah lagi, dan ini sangat-sangat melanggar sila kedua. Ketiga, saya memilih berita yang judulnya tawuran pelajar. Menurut saya ini bullying itu juga sudah melanggar sila ketiga yang punya Persatuan Indonesia, karena tawuran ini menyebabkan masyarakat itu menjadi pecah belah. Karena masyarakat Indonesia ini kan satu bangsa atau negara, kita harus bisa membuat masyarakat ini menjadi menyatu, persaudaraan sosial. Tapi tawuran ini malah membuat perpecahan antara bangsa sendiri. Dalam etika Pancasila keempat, ada berita dari viral Satpol PP diamuk pedagang saat razia PPKM, gerobak terbalik hingga cilok berceceran di jalan. Menurut etika Pancasila ini juga melanggar, karena kita boleh melanggar seseorang atau kita boleh menegur seseorang, tetapi kita juga harus menerapkan nilai Pancasila sila keempat, terutama kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita juga harus bisa menghargai sesama masyarakat juga, karena menurut saya ini menyimpang, karena Satpol PP ini tidak menghargai sama sekali ke pedagang cilok.
semuanya dianjurkan. Menurut saya itu sangat melanggar. Kelima, ada berita itu korupsi bansos COVID-19. Kelima, ada pelanggaran sila kelima yang analisanya melanggar etika Pancasila kelima, yaitu korupsi ini juga sangat menyimpang, sangat melanggar nilai etika Pancasila, terutama sila kelima. Karena korupsi ini tidak ada keadilan bagi masyarakat Indonesia juga. Korupsi ini hanya mementingkan diri sendiri juga dan merugikan masyarakat, merugikan dana-dana juga, terutama dana bansos. Dan di tugas ini saya juga diberikan tugas mencari berita pelaksanaan etika Pancasila, pelaksanaan sila pertama dan sila kelima. Dan ini biasanya pelaksanaan sila pertama sampai 5 ini berdampak positif. Nah, tugas ketiga ini ada pembuatan paper oleh saya dan kelompok juga yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Setelah ini saya akan menjelaskan isi dari paper yang saya dan kelompok saya buat. Di dalam paper yang saya dan kelompok saya buat itu berjudul penyalahgunaan SBY-CAM dalam implementasi Pancasila terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu di paper kali ini. Jadi IPTEK itu merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejarah sendiri menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam penguasaan IPTEK ini sendiri tidak mungkin terjadi secara instan, melainkan memerlukan usaha yang konsisten dan terus-menerus. Seperti dalam judulnya ini, pada saat ini ramai diperbincangkan ada teknologi terbaru di masyarakat itu yang bernama SBY-CAM atau kamera pengintai. SBY-CAM sendiri itu merupakan kamera yang digunakan untuk mengintai atau memata-matai orang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, itu juga bisa melanggar nilai-nilai Pancasila. Ini juga bisa mengakibatkan seseorang yang diintai itu menjadi trauma atau menjadi depresi, takut dengan dunia luar. Tapi sesungguhnya di SBY-CAM ini dapat digunakan dalam hal positif juga. Namun dengan berkembangannya teknologi SBY-CAM itu menjadi disalahgunakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan efek negatif di sebagian masyarakat. IPTEK itu artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ini berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakatnya. Ada SBY-CAM. SBY-CAM itu merupakan kamera yang digunakan untuk mengintai atau memata-matai orang tanpa sepengetahuan mereka. SBY-CAM bisa merekam tanpa Anda sadari, begitu. Jelas banget alat ini tuh begitu kecil dan daya tangkapnya tuh semakin besar. Jadi di kamera ini kita bisa, keuntungannya kita tuh bisa mengambil gambar itu secara HD, secara jelas tanpa sepengetahuan orang yang diintai. Biasanya SBY-CAM ini bisa diletakkan, jika disalahgunakan bisa diletakkan di toilet umum atau dimanapun yang ingin dimata-matai. Yang kedua, ada rumusan masalah yang membahas implementasi Pancasila terhadap penyimpangan SBY-CAM. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan juga. Hal ini kita juga membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia ini tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif berdasarkan dengan IPTEK di zaman globalisasi ini. Penyimpangan penggunaan SBY-CAM ini juga sudah melanggar implementasi Pancasila, terutama sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Pancasila ini, terutama sila kedua ini, seakan-akan dipatahkan dengan adanya masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan SBY-CAM ini. Dan manusia yang tidak bertanggung jawab itu
seakan-akan hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan dampak negatif dari korban tersebut. Penggunaan SPG yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini tentu juga bisa disebut dengan mencuri privasi orang, karena dari kasus ini menyebabkan korban itu menjadi sangat trauma jika berpergian ke tempat umum. Nah, jika contoh positif dari dalam wujud sila kedua ini, kita harus saling menghargai derajat dan kedudukan manusia, saling mengasihi dan saling mendukung dalam hukum dan kemasyarakatan, dan saling menyayangi antar sesama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dan pembahasan rumusan masalah yang ketiga itu ada dampak negatif SBKM terkait dengan implementasi Pancasila. Jadi dampak negatif SBKM atau hidden camera ini dalam implementasi Pancasila sila kedua itu ada yang pertama melanggar privasi orang, yang kedua menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban, yang ketiga ada menyebabkan eksploitasi tubuh dari hasil video rekaman tersebut karena demi kepuasan seseorang yang mengintai menggunakan kamera SPCam tersebut. Di paper kali ini saya berkontribusi membuat atau menyarankan rumusan masalah yang kedua serta membahas rumusan masalah kedua, yaitu implementasi Pancasila terhadap penyimpangan SPCam. Menurut saya kendala yang ada di kelompok ini hanya kendala judul, memilih judul, hanya kendala itu saja. Dan kita juga menyikapi solusinya itu kita terus berdiskusi, terus bertukar pendapat mengenai judul dalam paper ini. Terus kita juga berpendapat, mengasih saran yang setuju yang mana. Jika banyak yang setuju yang pertama, maka kita pakai yang pertama. Jika setuju yang pakai kedua, kita pakai kedua. Jadi kita solusinya selalu berpendapat, selalu mengasih saran, bebas berpendapat pokoknya. Sekian penjelasan tugas akhir semester ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.